benar yang benar. Oke. Malam Kakak Danu. Malam Ibu Lili. Kenapa ya? Ada yang bisa dibanting? Ada yang bisa dibanting? Oke. Pertama-tama gini nih loh, No. Sekarang tuh kayaknya lagi happening nih legalaccess.id. Bener nggak sih lagi happening? Tapi kalau aku lihat dari beberapa pembahasan, bahkan ada beberapa sebenarnya, No, yang udah ngejapri atau nge-message account legalaccess.id untuk bisa jadi pembicara atau narasumber di universitasnya. Ada dua, satu ada di universitas di daerah Sumatera Utara, yang kedua ada di daerah Bandung. Nah, cuma ini belum ditinjak lanjuti karena apa? Karena mereka katanya akan mengirim kantor. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, menurut kamu, Nu, apa sih legalaccess.id itu? Dan kalau menurutmu, kalau kamu flashback lagi kamu sebagai mahasiswa, manfaatnya apa sih, Nu, ikut yang kayak gini nih? Oke. Jadi gini, sama kayak dulu zaman kuliah ya. Ada salah satu organisasi di kampusku di UI, itu namanya Beasiswa Society. Dari awal pas mau join, gue udah bilang nih, Bang, ini kalau gue join, gue mesti ngapain? Karena ini tahun pertama, gue masih nggak tahu sama sekali soal hukum, blank, ya kan? Blank, nggak tahu sama sekali. Kalau gue masuk ke situ terus tiba-tiba gue harus belajar hukum bisnis ataupun harus jadi pembicara atau harus macam-macam, gue nggak bisa, Bang, karena ilmu gue masih cetek banget gitu kan. Nah, terus seniornya bilang, gue nggak minta lu buat jadi pembicara, gue nggak minta lu riset, gue nggak minta lu banyak hal, gue cuma minta lu ikut belajar, duduk di situ, ya kan, duduk di situ dengerin seminar, dengerin apa yang kita sharing oleh senior sama alumni, lu bisa belajar banyak hal gitu. Nanti masalah habis itu lu jadi suka atau habis itu lu nggak suka, itu kembali ke lu. Nah, sama konsepnya kayak di Legal Access ID nih. Jadi benar-benar di saat yang lagi susah ini, di pandemik ini, kita udah nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu, dan gue yakin masih banyak orang yang mau belajar nih, belajar apapun. Kebetulan kalau kita soal legal access ya berarti soal hukum, di mana belajar hukum itu penting karena 3 hal. Yang pertama, satu, pastinya bisa membantu urusan bisnis kita, ataupun kalau misalnya kita ada urusan apapun, kalau kita tahu tuh soal hukum. 2, kalau misalnya kita bilang, udahlah ngapain belajar hukum, toh nanti kalau ada masalah hukum tinggal bayar pengacara. Tunggu dulu, pengacara bayarnya berapa, kan gitu. Iya. Baru konsultasi aja udah mahal banget. Bahkan kalau misalnya Bang Danu, aku mau milih Bang Danu buat jadi pengacaraku nih, aku ada masalah, bla bla bla. Misalnya aku mau cerai, waduh, aku mau cerai, Bang. Wah, dari situ aja gue pasti langsung charge, tapi pakai standar harga yang biasa, kan? Nah, dari situ aja udah keluar biaya lagi. Nah, kenapa nggak belajar di Legal Access ID aja, di mana pembicaranya ini semua memang pingin sharing ke mahasiswa, ke teman-teman yang memang mau belajar hukum. Jadi sangat bermanfaat banget, apalagi yang memang haus ilmu. Toh juga di Legal Access ini diberikan kesempatan buat bertanya kan. Jadi apapun yang disampaikan oleh para mentor, nanti yang kurang-kurang itu bisa ditanyakan kepada mentor-mentornya. Itu. Dan yang paling terakhir menurutku, yang tadi kan udah 2 tuh. Yang terakhir itu kenapa belajar hukum itu penting, karena prinsipnya cuma 1, biar lu nggak dibodohi sama orang-orang yang lebih mengerti hukum daripada lu. Jadi kalau lu nggak tahu apa-apa, lu ya kalau misalnya gini, lu nggak tahu nih, terus gue bilang, aturannya itu begitu. Nah, lu kayak, oh iya ya, lu nggak belajar sama sekali, ataupun lu kayak, kayaknya bener deh omongannya dia, meyakinkan deh, pasal yang dia sebut kayaknya bener deh, padahal mungkin salah. Nah, itu tadi, lu dimanfaatin oleh orang yang karena lu nggak tahu sama sekali. Nah, dari situ kenapa kita harus sedikit care sama soal hukum itu, walaupun bukan orang hukum pun kita harus tahu itu sih. Wow, keren banget nih Kakak Danu ya. Menurut Kakak Danu nih, kan ada nih ya, dalam penjaringan mente terbaik ada yang namanya kedisiplinan yang membuat orang bete banget, apalagi mente-mente yang kita lagi jaring itu. Menurut Kak Danu tuh disiplin tuh penting gak sih? Apa itu disiplin itu menandakan kekilleran sesuatu atau seperti apa? Oke.
masalah kedisiplinan atau misalnya masalah join di kelas-kelas yang legal access adakan itu lebih ke arah gini. Ini dihubungin sama marketing ya, karena saya sedikit belajar soal marketing. Jadi gini, kita itu menjadi seseorang itu apa yang kita lakukan. Contoh misalnya gini, saya masuk kelas on time, saya rajin. Orang akan mengenal saya bahwa Danu ini yang rajin, Danu ini yang punya komitmen, dia datangnya on time. Jadi orang itu kenal kita sebagai seseorang yang baik. Tapi kalau misalnya kita datangnya telat, ya kan, terus nanyanya juga ngalor ngidul, atau misalnya nanya sesuatu yang sebenarnya udah disampaikan mungkin sama mentornya, tapi karena tadi telat, masuknya telat, akhirnya ditanyakan. Ujung-ujungnya apa? Membuat teman-teman yang lain, loh tadi kan udah jelasin, kenapa lu nanya lagi? Nah, seperti itu sih. Dari situ kita bisa lihat bahwa kedisiplinan, entah itu masuk kelas ataupun melakukan hal-hal yang lain, itu sangat penting. Terutama mungkin yang tadi ditanyakan sama Lily, ya, kurang lebih mungkin. Oke, seru banget kayaknya Danu. Kalau dulu Danu sendiri pernah nggak telat-telatan masuk kampus? Nah, kalau zaman dulu kebetulan saya ini yang paling rajin. Kenapa? Saya punya konsep gini, kalau memang kita kuliah, kita tahu nih kuliah ini berat, apalagi hukum itu berat banget. Hukum itu berat, jujur-jujuran hukum itu berat, karena memang banyak yang harus kita pelajari dari pasal-pasalnya, kita juga harus daya analisisnya harus kuat. Nah, gue punya prinsip dulu di zaman kuliah, kalau gue memang udah belajar aja berat, gue mau gak mau harus lebih rajin daripada teman-teman yang pintar. Akhirnya apa? Gua masuk itu absen itu kalau bisa nggak ada kosong. Kenapa? Nanti kalaupun pas penilaian dosen akan lihat, oke, dari ujian mungkin dapat nilai berapa, tapi kan dia akan melihat absen juga nih, si Danu absennya full atau enggak. Pas dia lihat, absennya full, berarti dia rajin. Oke, saya tambahin nilai. Ya, namanya dosen kan pertimbangannya macam-macam pas memberi nilai. Atau misalnya pas memberi nilainya berdasarkan absen dan keaktifan di kelas. Jadi mungkin pas ujian nilainya nggak terlalu tinggi, tapi karena dia masuk kelas terus dan dia mungkin sering nanya, walaupun mungkin nanyanya kayak lebih ke arah biar detail lagi, tapi dosen mengenal dia. Oh, ini si Danu yang duduknya mungkin kedua atau di barisan pertama dan dia sering nanya. Dari situ ada penilaian lebih sih kalau menurutku dulu zaman kuliah. Jadi memang masalah hal itu sangat penting. Oke, ini satu lagi nih Kak Danu pertanyaannya. Kenapa sih Kak Danu kok gabung di legalaccess.id sebagai mentor, dan apakah Kak Danu memang suka sharing? Memang kalau dari dulu memang hobinya, kalau ditanya orang hobinya apa nih, hobinya emang bercerita, lebih ke arah bercerita ya, bukan ngajar, lebih seneng cerita. Nah, dari cerita itu ketika kita menceritakan sesuatu hal, namun kita punya knowledge, kita punya ilmu, kita bisa menceritakan sesuatu hal tapi dibumbui dengan hal-hal akademis, sehingga omongan kita itu, cerita yang kita ceritakan itu juga tertata dan juga bermanfaat buat orang lain. Jadi omongannya itu, ceritanya itu bukan cuma gosip, bukan cuma hal-hal yang nggak penting, tapi sesuatu yang bermanfaat. Jadi misalnya kita bahas soal hak kekayaan intelektual, ya kita ngomongin soal kasus-kasus yang lagi rame nih di Indonesia, atau misalnya ada artis yang punya brand tapi dia klaim bahwa sebenarnya dia duluan yang daftar. Nah, kita bisa bahas dikit kayak gitu-gitu sih paling kalau menurut saya. Betul sekali. Oke deh Kakak Danu, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Malam.